Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Tianapedia. Kali ini Tiana akan berbagi contoh soal SKB Pranata Laboratorium Kesehatan part keempat. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak contoh soalnya. Seorang ATLM melakukan penerimaan sampel sputum. Syarat sputum dalam wadah yang diterima adalah: A. Wadah bermulut lebar, B. Wadah bertutup ulir, C. Volume sputum 3-5 mili, D. Benar semua, E. Wadah harus steril. Nah, teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah syarat sputum ya, syarat sputum di dalam wadah yang diterima. Artinya di sini syarat sputumnya, bukan wadahnya. Jadi untuk opsi A, B, terus yang E itu merupakan syarat wadahnya. Jadi syarat yang benar untuk syarat sputumnya adalah yang C ya, volume sputum 3-5 mili. Kita lanjut lagi. Seorang ATLM akan melakukan pengemasan sampel dan dokumen untuk rujukan. Dalam wadah berisi bantalan absorben. Apa fungsi bantalan absorben? A. Supaya suhu sampel stabil, B. Supaya sampel tidak terkena sinar matahari, C. Supaya box tertutup rapat, D. Supaya tumbahan atau rembesan bisa terserap jika terjadi bocor, E. Supaya tabung sampel tidak berpindah posisi. Jadi di dalam pengemasan sampel waktu saat rujukan, teman-teman, di situ ada yang namanya bantalan absorben ya. Dari kata-katanya saja itu absorben, berarti dia menyerap, berarti dia bisa mencegah rembesan, tumpahan kalau suatu saat terjadinya kebocoran. Jadi fungsi bantalan absorben di sini ialah untuk tumpahan ya atau rembesan bisa terserap jika terjadi bocor. Jawabannya D. Pasien umur 42 tahun berjenis kelamin perempuan melakukan pemeriksaan cairan otak di laboratorium. Dokter dan petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel pemeriksaan yaitu dengan fungsi lumbal. Di manakah letak dilakukannya fungsi lumbal? A. L1 dan L2, B. L2 dan L3, C. L4 dan L5, D. L5 dan L6, E. L6 dan L7. Jadi menurut buku Kemenkes ya teman-teman tentang pedoman penata laksanaan meningitis, jadi posisi lumbal untuk dilakukan fungsi itu adalah L4 dan L5 ya. Jadi posisi tulang di bagian tulang belakang yang dilakukan fungsi itu di bagian urutan yang keempat dan kelima. Seorang ATLM di laboratorium melakukan pemeriksaan PDRL. Serum 50 mikron diteteskan ke atas slide berwarna putih. Kemudian ditambahkan antigen RPR dengan jumlah yang sama. Dihomogenkan dan diletakkan di atas shaker selama 5 menit. Metode apa yang digunakan dalam pemeriksaan ini? A. Presipitasi, B. Flokulasi, C. Aglutinasi, D. Butiran, E. Endapan. Nah, teman-teman, di sini PDRL ya, dia pakai slide berlatar putih, kemudian ada antigen RPR yang berwarna hitam. Jadi ini metode yang digunakan adalah metode flokulasi ya teman-teman. Jawabannya B. Cairan otak diperoleh dengan cara melakukan fungsi pada daerah lumbal. Setelah diambil, sampel LCS dimasukkan dalam 3 tabung masing-masing. Fungsi dari tabung 1 yaitu A. Untuk pemeriksaan hitung jenis, B. Untuk pemeriksaan kultur bakteri, C. Untuk pemeriksaan kimia dan serologi, D. Untuk pemeriksaan senyawa organik, E. Untuk pemeriksaan sitologi. Jadi teman-teman ya, berdasarkan penjelasan berikut ini bahwa LCS itu dimasukkan dalam 3 tabung. Tabung yang pertama untuk kimia dan imunoserologi, tabung kedua untuk mikrobiologi, dan tabung yang ketiga untuk hitung sel dan sitologi. Seorang ATLM akan melakukan rujukan kultur sampel CSF ke laboratorium lain. Karena stok media Stuart sedang kosong, media transport yang dapat digunakan sebagai pengganti adalah A. Media amis, B. Media Carey and Blair, C. Media transisolat, D. Media gula-gula, E. Media dehidrat.
Nah, jadi teman-teman, CSF di sini kan adalah cairan otak ya, cairan cerebrospinalis ya. Jadi kalau misalnya di laboratoriumnya media Stuartnya sedang kosong, kita bisa menggantikannya dengan media transisolat atau TI ya. Jadi berdasarkan rujukan pada buku Kemenkes tentang tata laksana penyakit meningitis, kalau media Stuartnya tidak ada, kita bisa menggunakan media transisolat untuk melakukan rujukan kultur cairan otak. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan sampel CSF di laboratorium. Untuk menjaga kualitas CSF agar tetap baik dan tidak beku, digunakan antikoagulan yang tepat. Berapa volume antikoagulan yang tepat? Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, untuk antikoagulan CSF itu dia pakai natrium sitrat yang 20%. Nah, di situ pilihannya ada 5 ya. Nah, untuk yang opsi D sama E kita keluarkan dari pilihan karena itu bukan antikoagulan yang dipakai ya. Jadi tersisa opsi A, B, dan C. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya, 0,01 mili natrium sitrat 20% untuk 1 mili CSF. Seorang pasien mengeluhkan nyeri pada tubuhnya, lalu dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian dokter melakukan fungsi sinovial. Agar tidak terjadi bekuan, ATLM menyiapkan tabung dengan cairan anti beku. Antikoagulan yang tepat untuk cairan sinovial adalah A. Natrium sitrat, B. K2-EDTA, C. Heparin, D. K3-EDTA, E. Natrium fluorida. Nah teman-teman, untuk sinovial itu merupakan cairan sendi ya, jangan sampai teman-teman tidak tahu. Terus yang namanya cairan tubuh, pastinya kalau tidak mau adanya bekuan, kita harus memberikan antikoagulan yang tepat. Jadi antikoagulan untuk cairan sendi itu adalah yang C ya, heparin. Seorang pasien dengan riwayat sirosis hati mengeluhkan nyeri pada perut seperti kembung dan perut membesar. Lalu dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan analisa cairan peritoneum di laboratorium. Cara pengambilan spesimen yang akan dilakukan dokter adalah A. Fungsi lumbal, B. Fungsi vena, C. Fungsi sinovial, D. Fungsi abdominal, E. Fungsi suprapubik. Nah, jadi kita jelaskan satu-satu di sini ya. Untuk fungsi lumbal itu untuk ambil cairan otak. Kalau fungsi vena untuk ambil darah. Fungsi sinovial untuk ambil cairan sendi. Kalau fungsi suprapubik ini untuk mengambil cairan urin ya teman-teman, dari suprapubik langsung ke sumbernya. Nah, berarti kalau untuk mengambil cairan peritoneum kita menggunakan fungsi abdominal. Jawabannya D. Seorang analis ingin merujuk pemeriksaan gambaran darah tepi. Jarak puskesmas ke laboratorium lain sekitar 10 km dalam waktu 1 jam. Bagaimana pengiriman sampel yang benar? A. Preparat sudah difiksasi, B. Preparat sudah diwarnai, C. Preparat sudah dikeringkan, D. Dikirim darah ETA, E. Preparat belum diwarnai. Jadi ketika kita akan melakukan rujukan pemeriksaan gambaran darah tepi, jadi cara yang terbaik itu adalah kita kirimkan saja darah ETA-nya. Kenapa mengirimkan darah ETA? Karena jaraknya cukup dekat ya teman-teman, 10 km dan waktunya hanya 1 jam. Seperti yang kita ketahui bahwa darah ETA itu stabil di bawah 4 jam. Jadi kita cukup kirimkan darah ETA kalau mau lakukan pemeriksaan gambaran darah tepi. Oke, demikianlah itu beberapa contoh soal SKB Pranata Laboratorium Kesehatan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan tes SKD tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.